Katakan Habib Ali Al-Habsyi itu beliau 40 kali bertemu dengan Allah 40 kali. نعم هذا ممكن رؤية الله جل وعلا في المنام. Apakah benar dia wali lalu dia ketemu Allah dan ngomongnya itu benar atau tidak? Seseorang mengatakan aku mimpi bertemu Allah, siapa dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Teman-teman, ketemu lagi di channel Muslim Dakwah. Di video kali ini ada salah satu Habib, yaitu Habib Al-Habsyi katanya. Kalau tidak salah ya, yang diceritakan oleh salah seorang Habib, muridnya atau keturunannya, saya nggak tahu. Katanya mengaku pernah bermimpi bertemu dengan Allah sebanyak 40 kali. Dan anehnya ya teman-teman, katanya setelah dia bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, setiap dia mengisi kajian, Habib tersebut wajahnya selalu ditutup dengan kain, kecuali hanya kelihatan matanya aja. Dan ada salah satu di antara muridnya yang merasa nggak tahan ya, ingin melihat wajah dari Habibnya, karena sudah rindu katanya. Namun Habib tersebut mengatakan, jangan, belum waktunya aku membuka penutup wajahku ini katanya. Aku yakin kamu belum siap untuk memandangku, kata si Habib tersebut. Namun suatu ketika dibuka wajahnya oleh muridnya ya, karena nggak tahan tuh muridnya, dan dilihatnya lah wajah Habib tersebut, seketika itu muridnya katanya langsung meninggal dunia. Coba teman-teman, ini kan Masya Allah sekali ya ceritanya, aneh banget gitu. Seperti yang dibuat-buat, seakan Habib tersebut tuh setelah bermimpi mendapat cahaya yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla, terus yang melihatnya bisa meninggal. Kan luar biasa banget nih cerita. Nah, kita itu nggak memungkiri ya teman-teman ya, kalau ada orang yang benar-benar soleh dan bermimpi bertemu dengan Allah, mungkin aja. Tapi jelas akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa menggambarkan Allah. Tapi enggak teman-teman, kalau Habib-Habib di zaman sekarang ini yang kita semua udah tahu ya jejak digitalnya gimana. Intinya banyak sekali para Habib di zaman ini berdusta untuk menaikkan kedudukannya di hadapan manusia. Sebagai contoh yang sering mereka gembur-gemburkan itu kan seringnya bertemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Padahal itu adalah suatu kedustaan ya teman-teman. Karena Nabi nggak mungkin hidup lagi teman-teman. Baik teman-teman, mari kita lihat aja dulu ya videonya. Dikatakan Habib Ali Al-Habsyi itu beliau 40 kali bermimpi bertemu dengan Allah 40 kali. Katakan Habib Ali Al-Habsyi itu beliau 40 kali bertemu dengan Allah 40 kali. Melihat dengan zat ya secara mimpi ya, bukan jaga seperti Rasulullah Nabi Muhammad jasad-jasadnya. Namun kalau manusia hamba tidak mampu untuk sampai ke arah seperti baginda Nabi Muhammad. Sampai akhirnya beliau Al-Habib Ali Habsyi ini wajahnya dibebel, ditutup pakai ridak, kelihatan matanya aja. Sampai bertahun-tahun kelihatan matanya aja beliau. Habib Ali Habsyi radhiyallahu taala anhu wa nafa'anallahu bi ya Rabb. Beliau tuh ngajar segala macam kelihatan matanya aja. Pakai kain besar kepalanya, tutup. Akhirnya salah satu santrinya udah enggak tahan, Habib, saya enggak mampu sudah. Enggak lihat wajahnya antum, saya enggak mampu. Saya ingin lihat antum. Jangan, ini enggak bakal mampu nih lihatannya. Belum sampai ke sana itu. Enggak mampu. Pokoknya saya kepingin, sudah rindu saya. Matamu enggak kuat, organmu enggak kuat lihat saya. Akhirnya dipaksa oleh santrinya yang sudah benar-benar tidak bisa berpisah dengan beliau, dibuka wajah beliau. Akhirnya dengan seketika itu wafat muridnya tadi. Melihat wajahnya Al-Habib Ali Sohibul Maulid, Al-Habib Ali Habsyi. Nah gimana teman-teman alur cerita mimpi mereka ini? Allahu a'lam, apakah mereka benar atau enggak ya? Yang jelas saya nggak percaya sama sekali dengan cerita Habib ini yang sangat berlebihan menurut saya. Sekali lagi saya nggak ingkar ya, orang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bahkan bermimpi dengan Allah Azza wa Jalla, ya itu mungkin aja kalau orang itu benar-benar soleh. Oke, sebentar lagi kita akan simak ya beberapa pendapat, termasuk salah satunya dari ulama Saudi, yaitu Syekh Shaleh Fauzan, yang meriwayatkan memang betul Imam Ahmad bin Hambal itu bermimpi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi bandingkan teman-teman dengan cerita Habib ini, apakah berlebihan atau enggak? Ada nggak sih riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal ini setelah beliau mengaku bermimpi bertemu dengan Allah, lalu murid dari Imam Ahmad meninggal karena melihat wajah beliau? Oke teman-teman, gak usah lama-lama, mari kita simak videonya. Yang pertama dari Syekh Shaleh Fauzan hafizahullah ta'ala, dan berikutnya dari sisi yang berbeda, yaitu dari Buya Yahya hafizahullah ta'ala. يقول
بأنني قرأت بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ورفع منزلته أنه رأى الله عز وجل في المنام. نعم، هذا ممكن، رؤية الله جل وعلا في المنام ممكنة، أن يرى العبد ربه أكبر. كما رآه الإمام أحمد وغيره، لكن هذا لمن خصه الله عز وجل بالعلم بالله ومحبة الله وكثرة العبادة. نعم. Mungkinkah orang bermimpi ketemu Allah? Kalau melihat Allah di dunia tidak ada. Yang bisa melihat di dunia itu tidak ada kecuali Rasulullah, itu pun khilaf di antara para ulama. Tapi kalau di akhirat, akidah kita ahli sunnati wal jamaati, ahli iman akan melihat Allah di akhirat dengan cara wallahu alam nanti kalau sudah di surga. Karena Allah laisa kamitsli syai', Allah tidak seperti apapun, tidak bisa diserupakan dengan apapun dan tidak serupa dengan apapun. Adapun mimpi, ini ulama sudah mengatakan kalau mimpi ada riwayat dari Nabi, mimpi kalau mimpi iya. Bahkan hampir disepakati mungkin seseorang mimpi. Sebab mimpi itu adalah mimpi itu alamnya sudah beda. Dalam kita melihat di dalam mimpi pun sudah tidak dengan indera mata. Kita bisa tahu warna kuning hijau dalam mimpi bukan karena mata kita melek. Mimpi ayo dari indera yang mana itu? Kalau alam mimpi sudah beda alamnya. Coba seorang mimpi, suatu ketika dalam mimpi dia di taman, berjalan dengan anak-anaknya, keluarganya, di taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga, warna merah, putih, kuning, hijau, kupu bertebangan. Itu tidak melihat, matanya nggak melihat. Terdengar suara yang merdu, kupingnya di mana? Kan tidak ada suara juga. Namanya mimpi, alamnya beda. Sehingga di sini para ulama mengatakan bermimpi ketemu Allah itu juga mungkin. Baik, setelah mungkin bertemu Allah, kalau seandainya iya bagaimana? Maka tidak bisa digambarkan, tidak bisa diceritakan. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada mimpi ketemu Allah, dia seperti laki-laki. Oh pasti bohong, enggak benar itu. Karena Allah tidak seperti laki-laki. Ya bagaimana wallah alam, itu adalah kisah wali para kekasih Allah. Tidak bisa, wali pun nggak bisa bercerita begini-begini. Karena apa? Itu sudah sesuatu yang di luar jangkauan akal. Caranya seperti apa? Jadi kalau mimpi ketemu Allah adalah dari sisi mungkin, bukan semungkin, sisi mungkin begitu. Kemudian apakah terjadi? Ada dinukil dari para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal pernah mimpi berkali-kali ketemu Allah, tapi tidak menjelaskan begini-begininya, tidak. Baik, kemudian berarti waliullah mungkin bermimpi ketemu Allah. Sekarang permasalahannya bukan di sini. Kita masuk permasalahan baru lagi. Waliullah mimpi ketemu Nabi. Jadi kalau kaidahnya ini sudah benar bahwasanya wali mungkin ketemu Allah. Cuman permasalahannya bukan di sini. Yang apakah benar dia wali lalu dia ketemu Allah dan ngomongnya itu benar atau tidak? Seseorang mengatakan aku mimpi bertemu Allah. Siapa dia? Dia wali. Ya, kita husnudzon dengan perilakunya yang selama ini baik-baik, nggak pernah terungkap kebohongan dalam hidupnya. Nggak ada pernah ciri-ciri bohong. Hidupnya cirinya bohong. Sedikit ngaku mimpi ketemu Rasulullah, sedikit bohong sini nih. Selalu ngaku ketemu Allah. Kalau dari awal tanda kebohongan yang bukan dia. Tapi kalau memang dia waliullah mungkin. Nah ini sekarang siapa yang memastikan dia waliullah? Kita kan husnudon, diajari husnudon kepada siapapun. Oke, husnudon. Tapi husnudon kita ada dasarnya. Dia adalah minas solihin, orang yang soleh, orang jauh dari kemaksiatan, tidak pernah mengucapkan kalimat bohong dan sebagainya sepanjang hidupnya. Maka seperti Imam Ahmad bin Hanbal kemudian dinukil dari beliau bermimpi ketemu Allah, ya orang mudah percaya. Lah ini orang di mana nggak tahu tiba-tiba ngaku ketemu Allah. Nah ini permasalahannya, ini bener ndak dia tuh mimpi itu satu. Kalau nggak bener nih urusan dusta. Yang kedua adalah yang menceritakan. Lah yang menceritakan ini jujur bener enggak? Jangan-jangan saya ini tukang pendongeng yang suka bohong. Saya pendongeng, menceritakan macam-macam. Sehingga menisbatkan dengan wali-wali hal yang macam-macam. Wah, kiai sana pernah bertemu Rasulullah berapa kali, ini. Padahal saya bohong, saya itu hanya pengen meramaikan majelis saja dengan kisah-kisah waliullah. Akhirnya kita berdusta atas nama Allah dan atas nama wali. Bisa lah ini. Siapa? Lah kalau saya jujur mendengar berita dari orang tersebut atau membaca ceritanya lain cerita.
Tapi kalau saya berbohong lain, yang menceritakan ini siapa? Baik teman-teman, setelah menyimak videonya, semoga kita semua bisa lebih cerdas lagi memilih guru dan bisa membedakan mana kisah fakta dan mana kisah fiktif. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya mendapat notifikasi dari video terbaru kami. Saya admin Muslim Dakwah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.